Yuk kita siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami selama kami belajar tentang kebenaran-Mu, firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, buatlah kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Iko. Pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang Allah penolong yang setia. Ya, Allah penolong yang setia. Kita udah masuk di sini juga ya. Nah, Allah itu adalah penolong, tetapi tidak hanya penolong, tetapi dia juga setia. Artinya apa? Kalau dia penolong berarti dia Allah yang suka menolong hidup kita, membawa kita keluar dari segala kesulitan. Tapi kalau tentang setia berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Jadi Allah adalah sumber pertolongan. Kalau bicara tentang sumber itu artinya ya segala-galanya. Kalau sumber pertolongan berarti hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Manusia itu dalam kondisi apapun pasti membutuhkan pertolongan Tuhan ya. Jadi Allah turut bekerja di dalam seluruh hidup kita, dalam semua situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi suka dan duka Tuhan juga selalu ada. Ya, Tuhan akan menyertai kita. Nah, di Mazmur 62 ayat yang kedua bunyinya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini adalah kalimat yang ditulis oleh Daud ya dalam Mazmur Daud. Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Daud ini mengakui bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan dia tenang. Karena apa? Tuhan sanggup menolong seluruh hidupnya. Kalau kita lihat Daud pun dalam semua prosesnya dia juga mengalami pertolongan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya ya. Sampai akhirnya dia bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang memberi keselamatan. Nah, pagi ini kita mau belajar dari kisah seorang Naaman. Siapa sih Naaman? Naaman itu panglima perang dari Aram. Ya, dia seorang yang nggak percaya Tuhan, ya, tetapi dia diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit kusta. Dia sukses dalam hidupnya. Dia setiap kali berperang dia pasti menang. Ya, itulah siapa? Naaman. Ya, tapi sebelum itu kita mau lihat dulu sih kenapa kok hari ini kita membahas Naaman yang sakit kusta. Sakit kusta itu apa? Ciri-cirinya seperti apa ya? Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit. Pada waktu itu termasuk penyakit yang sulit disembuhkan dan dapat menular, bahkan seringkali juga mengakibatkan kematian. Penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit kutukan. Ya, jadi kalau orang sakit kusta itu sudah langsung dijudge, dihakimi sebagai orang yang terkutuk. Jadi kalaupun dia lewat depan orang dia harus teriak-teriak najis, najis, najis gitu. Kenapa? Karena dia harus mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang terkutuk, orang yang kotor. Kemudian orang yang sakit kusta ini hidupnya pasti dikucilkan, harus hidup jauh di luar kota, tinggalnya di gua-gua, hidup sendirian, tidak ada sanak saudara keluarga yang menemani. Ya. Kemudian dia juga tidak boleh beribadah, tidak boleh ke bait Allah, tidak boleh mempersembahkan korban, sampai kalau nanti imam itu menyatakan dia sembuh, dia tahir, barulah dia boleh beribadah. Tapi kalau enggak ya enggak boleh sama sekali. Jadi benar-benar orang yang sakit kusta itu orang yang sangat apa? Kesepian hidupnya, enggak ada sanak saudara, tidak ada teman, hidup sendiri.
Nah, makanya apa? Orang yang sakit kusta itu benar-benar bisa merasa hidupnya sangat tersiksa, ya. Nah, ciri-cirinya gimana? Yang pertama itu ada bercak-bercak tipis putih yang nanti seperti panu itu, tapi nanti semakin melebar seperti itu. Kemudian ada pelebaran syaraf di kulitnya. Makanya semakin melebar akhirnya bisa ada bagian tubuh yang terputus, yang hilang seperti itu. Kemudian ada bintik-bintik kemerahan di kulitnya. Kemudian ada rambutnya rontok, rambut alis ya rontok. Kemudian kelenjar keringatnya kurang bekerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat. Kemudian mukanya benjol-benjol, tegang seperti muka singa, ya. Inilah orang-orang yang kena sakit kusta. Makanya pada zaman itu ketika orang sakit kusta itu betul-betul orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, ini contohnya Naaman nih. Ya. Walaupun dia panglima perang, selalu menang di peperangan, disayang oleh Raja Aram, tapi ternyata apa? Dia bisa sakit kusta. Terus dia berusaha mencoba pengobatan di mana-mana, berusaha untuk sembuh, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Dalam keputusasaannya, Naaman ini ketemu, dikasih tahu oleh salah satu pelayannya, yaitu gadis kecil dari Israel. Alkitab tidak menulis namanya, tapi di situ dikisahkan tentang seorang pelayan yang anak-anak itu memberitahu kepada Naaman bahwa di Israel, di Samaria itu ada nabi Tuhan, yaitu Nabi Elisa yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Maka akhirnya Naaman ini dengan seizin Raja Aram pergi ke Israel, ya, dengan membawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Dalam artian bahwa Naaman ini sudah mempersiapkan persembahan yang baik, yang banyak supaya dia sembuh. Jadi dia itu mau melakukan apa saja nih supaya dia bisa disembuhkan. Ya, walaupun dia harus pergi ke Israel pada waktu itu. Tetapi ketika dia sampai di Israel, dia mau menemui Elisa, tapi ternyata apa? Elisa ini nggak mau ketemu sama Naaman. Dia hanya mengirimkan siapa? Pelayannya, yaitu namanya Gehazi, untuk menemui Naaman. Nah, Gehazi ini menyampaikan pesan dari Elisa bahwa siapa? Naaman ini harus mandi, mencelupkan dirinya ke sungai Yordan 7 kali. Ya. Wah, pada waktu itu sebenarnya Naaman ini marah banget sama Elisa. Loh, kenapa sih gitu? Nggak mau nemui aku, padahal aku bawa persembahan yang banyak. Aku ini orang terhormat. Wah, dia marah, galau. Tapi akhirnya setelah dibujuk oleh pegawai-pegawainya, ya, akhirnya Naaman ini memutuskan, oke lah saya mandi di sungai Yordan sesuai dengan perintahnya Nabi Elisa. Nah, akhirnya betul ketika dia mandi celupkan dirinya 7 kali ke sungai Yordan, ternyata apa? Naaman ini mengalami mujizat Tuhan. Dia disembuhkan dari sakit kustanya. Makanya sejak hari itu Naaman ini menjadi percaya kepada Allahnya orang Israel. Dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Allahnya orang Israel itu sanggup menolong dan bisa membebaskan hidupnya. Nah, dari cerita itu ya, kita bisa lihat bahwa dalam setiap keterbatasan manusia, Allah akan menjadi penolong yang setia dan memberikan jalan keluar. Jadi kalau Iko punya masalah, ya keluarganya Iko punya masalah atau apapun, Tuhan sanggup untuk menolong Iko, ya.
sanggup memberi jalan keluar untuk Iko. Makanya yang paling utama adalah apa? Belajarlah untuk cerita kepada Tuhan. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu. Ketika kamu mengalami masa yang sulit, ya kamu berdoa sama Tuhan. Ya. Cerita sama Tuhan. Nanti percayalah Tuhan pasti apa? Menolong. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, penolong yang setia, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan Iko sendirian. Oke, sampai di sini jelas Iko? Jelas, Miss. Jelas ya, tahu ya? Oke. Nah, ini tugasnya untuk minggu ini Iko. Kerjakan halaman 47 dan 50 dari Zamrud. 47 itu tentang lembar pengamatan sikap dan di 50-nya nanti yang pilihan ganda aja. Ya. Jadi ada dua ya, yang pengamatan sikap dan 47 sama 50 kan, Miss? ya, 50-nya yang pilihan ganda aja. Jelas ya? Nanti kirimkan ke WA Miss ya. Ya, Miss. Ya, udah jelas semua? Ada pertanyaan nggak Iko? Enggak, Miss. Enggak ya. Oke, kalau enggak ada, berarti Zoom akan kita akhiri sampai di sini ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan penolong hidup kami. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan selalu ada ketika kami mengalami kesulitan. Engkau juga yang akan menolong kami keluar dari setiap kesulitan kami. Terima kasih Tuhan buat kami semakin mengenal Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ingat ya Iko, tetap di rumah aja, stay safe, pakai masker kalau pas keluar rumah, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, Miss. Bye. Bye-bye, Miss.